Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga kita tetap dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah kita ketemu pada pertemuan yang ketiga dari materi kuliah kimia analisis ya. Nah, pertemuan ketiga ya. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kita tetap sehat supaya bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik ya, dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan ya. Ya, nah pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga dari materi kimia analitik ya. Nah kualitatif anorganik ya. Nah, pertemuan ketiga materinya adalah analisis kation golongan 2. Nah, golongan 2 itu ada dua bagian, yaitu golongan 2A dan B. Ya. Nah, jadi yang pertama ini kita melakukan analisis dari kation golongan 2A. Ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya, sampai dengan akhirnya. Oke. Ya. Ya. Jadi analisis kualitatif anorganik gitu ya. Jadi kembali pada penggolongan ya, penggolongannya ada 5 seperti kemarin ya. Nah, jadi pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membicarakan ini golongan 1 di golongan perak karena ada unsur Ag-nya gitu ya, terdiri dari 3 atom, 3 kation ya, Ag, Bb dan Hg1 ya. Hg1. Jadi rumus ionnya itu atau kationnya itu Hg2 2+, berarti nah jadi karena bentuk molekulnya yang double gitu ya. Nah, jadi Hg2 2+ gitu ya. Jadi 2+ ini untuk 2 Hg, berarti masing-masing itu +1. Jadi di merkuro, sebab nanti ada merkuri, ini merkuri di golongan 2 ya. Jadi golongan 1 sekali lagi, golongan 1 ada 3 kation Ag, Bb dan Hg1 merkuro ya. Nah, bereaksi pengendapnya adalah hasil encer ya, sehingga endapannya adalah sebagai garam kloridanya ya, AgCl, BbCl2, merkuro klorida, Hg2Cl2 itu semuanya berwarna putih ya. Jadi tidak ada bedanya, berwarna putih, tidak bisa dibedakan kalau dalam campuran ya. Tuh itu kemarin kita bicarakan golongan 1. Nah, kita masuk ke golongan 2. Golongan 2 itu golongan 2A dan golongan B. Jadi ini ya, jadi kita golongan 2 ya. Ya. Nah, golongan 2A itu tembaga karena mada CU-nya ada 5 kation ya. Nah, golongan 2B nanti itu golongan arsen karena ada arsennya ya. Nah, jadi kita lihat golongan 2 itu A dan B ya. Jadi yang A-nya ada 5 kation, golongan B-nya ada 4 kation. Nah, sebetulnya kalau dilihat itu dari unsurnya cuma ada 3 AS, SB dan SN ya. Nah, ini. Nah, ya kita masuk ke sini dulu ya. Jadi nanti ini terpisahkan. Kenapa kok ini bisa gabung? Karena sifat mengendapnya dengan H2S ya, jadi bereaksi untuk mendapatkannya H2S ya dalam suasana asam. Nah, asam ini dari mana? Dari golongan 1 yang dilanjutkan ya. Jadi golongan 1 dilanjutkan, berarti tanda petik sisa golongan 1 itu sudah mengandung HCl, suasananya asam gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ini penegasan aja supaya Anda lupa bahwa ini HCl encer itu karena HCl-nya itu dari sisa golongan 1 ya. Nah, jadi penambahan H2S ini gas, bentuk gas. Bagaimana caranya? Nanti lihat teknisnya ya, teknisnya ada di kuliah ini. Namun mudah-mudahan praktikum apapun bentuknya itu bisa dilakukan, entah praktikum betul, entah demo atau apa gitu. Mudah-mudahan karena sangat ditunjang oleh praktikum.
Ya, jadi sekali lagi pembelajaran kimia analitik kualitatif ini, gitu ya, itu tidak gampang karena tidak ada hitungan, sama sekali tidak ada hitungan matematikanya. Hafalan, cuman hafalnya itu sangat terbantu oleh kondisi praktikum, gitu ya. Jadi melihat aslinya dia prakteknya. Oke, jadi kembali, karena itu penekanan saya berkali-kali untuk dibaca diulang. Jadi tidak punya dibayangkan, tidak bisa, hanya bisa. Jadi harus praktikum. Paling tidak jalan-jalan ke lab melihat zat aslinya, gitu ya. Syukur-syukur bisa melakukan percobaan. Oke, balik sini. Golongan 2 A dan B itu nanti mengendap bersama-sama dengan setelah penambahan H2S ya dari larutan yang mengandung sisa dari golongan 1 yang telah diindapkan. Nah, jadi kalau kembali ke golongan awal ya, jadi yang kita teliti itu bahan campuran ya yang seolah-olah blank 30 kation mewakili 100 kation logam ya, mewakili 100 ya. Jadi karena yang bisa ditemukan dilakukan percobaan itu sekitar 30-an. Nah, dari 30 itu ya 3 dipisahkan dengan jalan diendapkan. Jadi sisanya golongan 2, 3, 4 dan 5 itu ya. Nah, itu masih larut. Jadi dipisahkan dulu sedikit diendapkan. Nah, jadi dipisah dipisah kalau konvensional disaring, kalau rodok canggih disentrifus ya, sentrifus itu dipusing. Nah, jadi cairannya diambil ya, kemudian endapannya diproses lebih lanjut, golongan 1 itu. Oke. Kita golongan 2 larutan ya, larutan dari sisa golongan 1 ini yang telah dipisahkan jadi golongan 1 ya. Nah, golongan 2 mengendap bersama-sama 2A dan 2B sebagai garam sulfidanya ya. Pengendapnya H2S, suasananya asamnya itu dari hasil sisa golongan 1. Oke. Nah, golongan 2A dan B itu ya, golongan 2A ya disebut golongan tembaga karena ada CU-nya di sini, CU itu tembaga. Golongan 2B itu arsen karena ada S-nya di sini. Oke, kita ke sini dulu. Ya. Nah, jadi ini mengendap bersama-sama, campuran. Nah, jadi kita lihat campurannya adalah endapan sulfida. Sebagian besar ini warna hitam, kecuali CDS yang warnanya kuning. Lah, kalau campuran ada macam-macam ini, gitu. Bagaimana warna CDS-nya? Warna CDS-nya tidak akan terlihat karena jadi kalah dominan dengan hitam yang bersama-sama yang lain. Ya, oke. Jadi nanti kita bicarakan terpisah. Ini masih tercampur, endapan tercampur. Nah, setelah ini diendapkan, sisanya larutan itu golongan berikutnya yaitu 3, 4 dan 5. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi golongan 2A dan B mengendap bersama-sama sebagai sulfidanya. Semuanya berwarna hitam kecuali ya CDS berwarna kuning ya, kuning kenari gitu ya. Jadi artinya kuning, saya berkenari itu karena terlihat ya, sebagai burung kenari menurut saya, burung kenari yang kuning bagus ya. Nah, caranya harus praktikum ya. Nah, jadi sekali lagi 2A dan B mengendap bersama-sama sebagai garam sulfidanya, penambahnya H2S gas. Loh, kok bisa H2S gas? Nah, harus ya. Karena harus suasana asam. Jadi kalau campuran tidak boleh Na2S. Ya, sebab kalau Na2S berarti yang mengendap itu tidak cuma golongan 2AB, bahkan juga 3AB dan golongan 4. Golongan 5 tidak mengendap. Ya, jadi kecuali KNaNH4 ya, semuanya mengendap. Oke. Nah, karena itu di awal kalau campuran tidak boleh menggunakan untuk sulfidanya dalam bentuk natrium sulfida Na2S karena natrium sulfida suasana basah.
Ini kan asam. Oke. Jadi sekali lagi, golongan 2A 5 kation, ya. Jadi golongan 2B 4 kation sebetulnya terdiri dari 3 unsur, AS, SP, dan SN, karena nanti jadi ini ada AS3, AS5, SP3, SP5, dan seterusnya. Oke, ya. Nah, jadi kembali ke 2A. Oke. Masih campur dengan 2B. Jadi harus dipisah. Bagaimana pisahnya berikutnya, gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, PB2 ini, PB di golongan 1 muncul, di golongan 2 muncul, ya. Jadi kenapa kok bisa begitu? Kelarutan PB itu cukup besar, atau dengan kata lain, mengendapnya PB itu sebetulnya sedikit. Oke. Nah, sehingga pada praktek kalau pencampuran di golongan 1, pengendapan oleh HCl atau dengan penambahan HCl itu disempurnakan kalau ada PB, ya. Jadi supaya PB itu tidak keluar lagi di golongan 2A, ya. Nah, sehingga golongan 2 setelah PB mengendap sempurna di golongan 1 itu sebenarnya hanya ada 4, ya, merkuri, Bi, Cu kupri, dan Cd, ya. Jadi Hg itu valensinya 1 2, ya. Nah, jadi Cu juga 1 2, Bb 2 4, Cd-nya 2, dan sebagainya. Oke, lihat kembali valensi. Jadi sekali lagi, Pb itu di golongan 2 bisa tidak dimunculkan kalau sudah diendapkan semuanya pada golongan 1. Nah, supaya semuanya apa? Bagaimana caranya? HCl-nya ditambahkan berlebih sampai dengan yang terakhir tidak lagi ada endapan putih Pb, ya. Jadi tidak lagi muncul di Pb di golongan 2 supaya memudahkan. Jadi kalau sudah mengendap semua di golongan 1, Pb ini tidak mengendap di golongan 2, makin mudah. Ya, oke. Ya. Nah, jadi sekali lagi, golongan 2 mengendap sebagai sulfidanya campuran 2A dan 2B, golongan tembaga dan golongan arsen, ya. Nah, jadi sudah. Golongan tembaga ada 5 kation, yang seluruhnya bisa 4 kation kalau Bb-nya sudah diendapkan sempurna di golongan 1. Oke, ya. Jadi ini harus dipisah. Pembahasannya berikutnya ini, ya, harus dipisah, ya, supaya ini bisa terdeteksi spesifik, ya, dengan mudah, gitu caranya. Jadi diendapkan, dipisahkan dulu kalau bisa yang sedikit, seperti halnya ini. 3 diendapkan lebih dulu, berarti sisanya dari 30 berapa? 27, masih dalam larutan. Dari 27 itu tambah H2S mengendap, ya, jadi ini jadi 8 atau 9 kation, ya. Jadi 8 itu kalau ini sudah mengendap itu, jadi nah, sisanya sekitar 20-an, nah itu masih di campuran golongan 3, 4, dan 5. Oke. Jadi balik lagi ke sini, ya. Nah, semua endapannya dalam bentuk garam sulfidanya, ya. Ini berarti valensi 2, ini valensi 3. Ya, ini valensi 3, valensi 2, SN-nya, ya. Jadi ini valensi 4, SN, stanin. Berarti ini unsurnya setanum, tetapi endapannya atau kationnya SN2 itu setano, ini setani, ya. Jadi ini merkuro, ini merkuri, ya. Yang valensi rendah akhiran O, valensi tinggi akhiran I. Oke, kita ini kudu dipisah, harus dipisah, ya. Tuh, proses lebih lanjut, ya. Endapannya sebagian besar hitam, nah, kalau nemu ini gitu. Nah, kalau nanti zat tunggal golongan 2, informasinya kamu diberi zat tunggal golongan 2, apalagi 2A, nah kasih aja. Apa perlu H2S? Tidak perlu, karena tunggal Na2S, karena H2S itu membuatnya sulit, bisa sulit.
Na2S sudah tersedia. Nah, kasih aja Na2S. Kalau endapannya itu tidak kuning, nah berarti yang lain. Tapi kalau kuning pasti CD. Ya, seperti hanya ini warnanya tidak berwarna. Kalau warnanya biru, CU. Ya, oke. Nah, zatnya nanti lanjut. Ya. Nah, dari warna cat asli, dari warna endapan, kita sebenarnya sudah bisa melakukan pengenalan untuk memilah gitu ya. Ya. Oke. Nah, golongan 2A nanti ya. Jadi merkuri, Pb2, Bi, Cu, Cd. Sekali lagi, Pb2 bisa tidak muncul di golongan 2A karena sudah mengendap sempurna di golongan 1. Berarti tinggal 4. Ya, tapi kalau masih tersisa ya, karena kerja kita tidak prima gitu ya. Nah, jadi artinya tidak nurut petunjuk sehingga penambahan HCl itu kurang, Bb muncul lagi di golongan 2. Oke. Nah, golongan 2 ini katakan Bb masih ada ikutnya. Oke. Nah, semuanya berwarna hitam kecuali CD berwarna kuning. Warna ini kuning bagus. Kuning bagus ini ya. Jadi kalau nyala Na gitu ya. Nah, jadi kuning bagus ini CDS warnanya kuning. Satu-satunya. Nah, berarti kalau tunggal, nah ya di golongan 2 tunggal ya, itu Na2S boleh. Warnanya kuning pasti ini. Bukan kuning, nah ini ya. Nah, itu berarti nah, tinggal aja ini warna zat aslinya biru. Ini tidak biru ya. Nah, larutan senyawa Cu aslinya, larutan aslinya biru satu-satunya. Yang lainnya tidak berwarna. Dari 5 dari kation ini gitu ya. Nah, yang bisa dideteksi di pendahuluan dengan warna itu Cu ini. Ya, zatnya aslinya, larutannya, padatannya berwarna biru. Oke. Nah, jadi kalau tunggal warnanya biru, pasti ya sudah langsung aja tembak ini Cu. Kalau campuran warnanya biru, nah berarti ada Cu-nya. Ya, tidak biru, tidak ada Cu-nya. Nah, ini warna asli zatnya putih, transparan putih gitu ya, bukan ada yang gitu. Tapi diendapkan larutannya, diendapkan dengan sulfida menjadi kuning, yang lain hitam. Oke. Ya, golongan 2B nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nah, ini sebetulnya tepatnya itu ada 1 2 3 4 5 6 kation, tetapi asalnya dari 3 sebetulnya. Ya, arsen, stibium dan setanum. Masing-masingnya valensinya 35. Berarti ini arseno, arseni ya, antimono, antimoni, setano, setani. Oke, ya. Jadi ini nanti. Sekarang kita ini ya. Oke. Nah, pemisahan golongan kation. Nah, ini sampel asli termasuk masih di golongan 1, belum diberi treatment awal. Treatment awalnya kan sampel harus larut dalam air. Harus dalam bentuk larutan. Ya, kalau bisa air. Ya, kalau bisa air, jangan asam. Ya. Nah, jadi ya. Nah, katakanlah zatnya larut dalam air gitu di awal-awal ya. Dikasih HCl mengendap golongan 1. Ya, yang ada cuma 3 unsur. Lah ini berarti 27. Ini 30 kation. Ya. Nah, ini golongan 1 Ag HgBb tadi ya, dan Hg1 merkuro itu 3 kation. Berarti 27 ini. 27 di sini. Ya. Nah, sekarang ini sudah kemarin minggu kemarin pertemuan kedua ini sudah kita lakukan. Nah, sekarang ini kita di sini ya. Nah, jadi endapan dipisah tinggal larutan. Larutannya dikasih H2S. Nah, jadi golongan 3, golongan 2, AB, 3AB, 4 dan 5. Berarti 27 kation ada di sini. Ada di sini 27 kation. Ya. Nah,
Nah, jadi larutan ini, ya ini kan endapan ya, endapan sudah dilakukan proses penelitian lebih lanjut, ketemu Ag, AgBB, ya. Nah, jadi larutannya ini ya ditambah H2S gas, ya, berarti dialirkan, tepatnya itu dialiri, karena bukan larutan. Kalau ini larutan, ini H2S gas, ya, oke. Dialirkan ke larutan yang berisi 27 kation kan gitu ya. Nah, golongan 2 sampai dengan 5 ya. Nah, kemudian ada yang larut, ada yang mengendap. Yang mengendap golongan 2A dan 2B. Golongan 2 itu yang 4 atau 5 kation. Nah, golongan B itu ada 6 kation ya, 6 kation. Nah, balik ke sini ya. Jadi ini ya yang mengendap golongan 2A dan B. Ya, balik sini. Ini 2A dan B ya. Nah, jadi ini 5. Ini juga 5 sebenarnya. Jadi 6 tapi dari 3 unsur AS, SP dan SN. Oke. Ya, katakanlah 5, 6, 11. Nah, berarti di sini 11 kation. Berarti di sini 27 dikurangi 11. Nah, berarti 16 ya, 16 lebih banyak. Ya, lanjut nanti di golongan 3, 4 dan 5. Oke. Jadi kita di sini. Ya, di sini. Nah, jadi mengendap golongan 2A dan B. Nah, campuran endapan ini ternyata harus dipisahkan dengan penambahan amonium disulfida, larutan amonium disulfida ya. Jadi endapan ini jadi ini okay, ya dilarutkan. Kenapa kok harus dilarutkan? Karena pengenalannya, pembuktiannya gitu ya. Jadi penetapannya gitu ya, penetapannya itu harus direaksikan dengan bereaksi tertentu untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu bisa berubah warna ya, memberikan warna tertentu atau endapan atau kristal. Nah, itu penetapan gitu ya. Jadi nah itu harus mulai dalam bentuk larutan. Jadi dilarutkan dulu. Endapan golongan 2AB ya yang ada 11 kation ya. Yang sebetulnya dari unsur yang tidak 11 ya. Okay. Nah, endapan golongan 2A dan B yang semuanya hampir warnanya hitam kecuali CDS berwarna kuning tambah amonium disulfida. Jadi bukan amonium sulfida ya. Kalau amonium sulfida N2S, ini amonium disulfida. Nah, Nah, ini ada yang larut, ada yang mengendap. Nah, pemisahan golongan 2. Golongan 2 itu A dan B. Nah, di sini ya dari endapan ditambah bereaksi amonium disulfida, ada yang larut, ada yang mengendap. Nah, yang mana itu? Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, golongan 2A dan B ya, kation golongan 2 dan B ya. Nah, ini ya, campuran kation golongan AB ya. Nah, ini di sini ya. Nah, endapan. Nah, ini ya. Setelah tambah 2S ini masih mengendap, kemudian tambah amonium sulfida ya. Nah, ini lanjutnya. Nah, dia mengendap ya. Nih, golongan A dan B ya, ya. Oke. Ini masih ada golongan 3, 4, 5 tambah 2S jadi ya, misalnya ya mengendap itu semua ya. Jadi golongan 2A dan B mengendap, yang larut itu ini larut. Yang larut itu. Nah, larut ini golongan 3 ini berarti ini 11 kation, berarti ini 16 kation lebih banyak tuh. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, endapan itu kemudian ditambah amonium disulfida. Ya, jadi endapan golongan 2A. Saya balik ke sini dulu. Ini ditambah amonium disulfida. Nah, jadi ini lanjutnya itu ke sini. Ya, ke sini. Nah, golongan 2B larut. Nah, 2B larut ya, analisis golongan 2B karena sudah larut bisa langsung analisis. Yang mengendap berarti ini 6 kation ya, walaupun dari 3 atom, 3 unsur ya, AS, SP dan SN ya. Ini yang 5 kation. Nah, 5 kation ini golongan 2 A tetap mengendap 5 kation ya, 5 kation tadi ini mengendap.
Nah, jadi karena kita bertahap, golongan 2A dilanjutkan. Ini dipisahkan dulu nanti jam, tapi ini diamkan. Karena masih dalam bentuk endapan, berarti harus dibuat larutan. Caranya ditambah HNO3 panas ya. Asam nitrat panas, ada yang mengendap, ada yang larut. Yang mengendap itu, yang tetap mengendap itu merkuri Hg2 merkuri. Nah, karena sulit untuk dibuat larutan, dilakukan dengan aqua regia. Nah, jadi nanti campuran dari asam nitrat pekat 1 bagian, asam klorida pekat 3 bagian. Nah, setelah larut baru reaksi penetapan. Nah, yang larut jadi ini 1 ya. Nah, ini sebetulnya kan ada 5. Nah, di sini ya PB-nya itu sudah asumsinya sudah diendapkan di golongan 1. Nah, sehingga tinggal 4. 4 itu 1-nya merkuri, 3-nya larut BiCOCD. Nah, jadi ini biru. Nah, setelah larut baru reaksi penetapan. Jadi lihat, reaksi penetapan itu setelah bentuknya berupa larutan, bukan endapan. Tidak bisa. Endapan itu tidak bisa bereaksi ya, kecuali dalam bentuk larutan. Jadi karena itu untuk penetapan atau tahap akhir finally penetapannya. Finally itu bisa berupa warna, bisa berupa endapan warna tertentu, bisa kristal ya. Kalau tidak ada reaksi, reaksinya harus kristal. Nah, ini ya. Jadi di sini kita di sini. Jadi golongan 2A dan B dipisahkan dengan penambahan amonium disulfida, yang larut 2B, yang mengendap 2A. 2B itu 6 kation dari 3 atom. Ini sebetulnya 4 kation. Nah, jadi PB-nya asumsinya sudah dihabiskan sebagai endapan di golongan 1. Oke. Yang mengendap merkuri ya, yang sukar larut, berarti harus dilarutkan dengan aqua regia. Setelah dilakukan baru penetapan. Ini yang sudah larut, nah reaksi penetapan masing-masing. Oke ya. Nah, sebenarnya kalau dari campuran ini bisa dari sifat warnanya ya. Nah, jadi kalau ini ada birunya, ini ada birunya. Nah, ada birunya. Ini nanti larutannya tidak berwarna. Ini ada birunya. Ini tidak berwarna ya, ini biru. Ya. Nah, karena berpendapat golongan 2 tadi ya pemecahan, golongan 2A golongan 2 tidak mengendap dengan penambahan HCl. Ini setelah penambahan golongan 1 ya, golongan 1 awal, kecuali PB. Nah, jadi PB itu bisa mengendap di golongan 2 kalau tidak sempurna mengendapnya di golongan 1. Nah, jika di golongan 1 terdapat PB ya, berupa pengenalannya. Endapan warnanya putih yang larut dalam air panas ya. Kalau dipanasi larut ya, kembali mengendap setelah dingin. Itulah ciri khas PB itu. Penambahan HCl dilanjutkan untuk menyempurnakan endapan PbCl2 supaya tidak lagi muncul di golongan 2, karena nanti ya sebenarnya memudahkan analisis golongan 2A terutama ya, karena sudah tidak ada PB. Apalagi kalau PB nanti masih ada campurannya, endapannya warnanya hitam. Oke, mengganggu CDS kuning ya. Jadi ini prosesnya. Ini dari awal ya. Nah, jadi awal itu sampel asal ya, yang pertama ditambah HCl mengendap golongan 1 ya, penambahan HCl diteruskan ya sampai PB-nya habis. Nah, dalam praktikum ya apa caranya supaya tahu PB-nya habis? Nah, jadi kalau dalam praktikum ya, harus ditambahkan setelah ada HgCl putih, Hg2Cl2 putih, kemudian ada PbCl2 putih. Nah, penambahan HCl dilanjutkan tetes sampai tetesan yang terakhir itu tidak menghasilkan endapan warna putih ya. Nah, jadi di larutan bagian atas itu
bagian atas. Kalau sudah tidak ada lagi endapan putih, ya, turun terbentuk endapan putih, berarti PB-nya sudah habis. Kalau ada PB, ya, PB. Karena itu perlunya penambahan HCl berlebih, ya, berlebih dari golongan 1. Oke, ini. Ya. Jadi fungsinya, gunanya berlebih itu menyempurnakan endapan PB supaya tidak muncul lagi di golongan 2, agar analisis golongan 2A terutama itu lebih mudah gitu lah. Jadi bukan tidak diganggu sebetulnya, lebih mudah, ya, lebih mudah daripada nanti ada PB, masih ada PB-nya, ya. Jadi mengganggu iya, tapi sinyal lebih mudah. Oke. Penambahan bereaksi H2S, nah, gas ini gas. Ya dilanjutkan dari golongan 1 yang sudah ada HCl-nya, larutan sampel telah diberi HCl ini untuk mengendapkan golongan 1 sebagai garam kloridanya. Ya semuanya warnanya putih tadi. Ya. Nah, pengendapan kation golongan 2 A dan B, nah, dalam suasana asam karena masih ada HCl, ya, masih ada HCl sisa, bereaksi HCl sisa di larutan golongan 1. Karena jika dalam suasana basah akan terbentuk endapan subsidi dari golongan yang lain. Nah, berarti yang mengendap itu tidak cuma golongan 2 tapi golongan yang lain, 3A, 3B, ya. Tuh, ya, golongan lain. Ya. Termasuk golongan 4 sebetulnya, ya, kecuali golongan sisa. Ya. Jadi makin banyak yang endapkan berarti tidak artinya tujuan untuk memisahkan itu menjadi tidak tercapai. Ya. Nah, jadi pengaturan ini salah satu peran pengaturan pH, ya, pengaturan pH. Ya, jadi bukan Na2S. Ya, kalau suasana basah itu Na2S. Ya, jadi ada pertanyaan kemarin dari salah satu mahasiswa, ya. Apakah boleh penambahan Na2S untuk mengendapkan sulfida, kation sulfidanya, ya? Boleh dengan catatan, ya, kalau zatnya tunggal. Kalau campur enggak boleh, ya, apalagi campur antar golongan ini, ya. Nah, inilah, ya, tidak gampangnya untuk menambahkan H2S. Karena H2S itu gas, berarti gasnya itu berarti naik ke atas, namanya gas, ini bukan larutan. Nah, ini H2S itu dibuat. Ya, jadi kalau sekali lagi, apa sih H2S itu? Asam sulfida yang sebetulnya juga ada di dalam tubuh kita yang keluar sebagai gas dari lubang belakang, ya, pantat, ya. Nah, jadi bukan sebagai urin tapi sebagai gas yang, ya, kalau istilah orang awamnya atau biasanya kentut, kentut, gitu. Tuh, jadi karena gas, gitu, ya. Tuh. Nah, mereaksikan dalam tabur reaksi, ya. Nah, tabur reaksinya untuk karena diperlukan H2S supaya tidak hilang karena menguap harus, nah, diproses begini, ya. FeS padat ini, FeS padat ditambah HCl. Nah, ditambah HCl itu larutan ini, larutan tambah HCl, ya. Akan bereaksi menjadi FeCl2 tambah 2S. Nah, 2S itu karena gas. FeCl2 itu larutan ada di sini. Nah, perhatikan ini. 2 tabung reaksi ditutup, ada lubangnya, ya. Lubangnya itu untuk menyalurkan gasnya ini. Yang satu tidak tercelup, ya, yang ke asal H2S, okay. Yang kedua ini di kanan ini tercelup ke larutan sampel ini, larutan sampel. Ya, kenapa kok harus tercelup? Supaya bereaksi. Kenapa kok tidak tercelup? Ya, supaya gasnya naik, itu ini kan ruang untuk memberikan space gasnya supaya naik, masuk ke sini, dialirkan ke sini, ditampung oleh sampel. Misalnya Pb2+ bereaksi dengan itu menjadi PbS hitam, CD2+ CDS kuning. Ya. Nah, H2 ini larutan masih di sini, H2S gasnya di sini naik ke sini. Ini ditampung karena itu ini dialirkan ke larutan sampel, akan bereaksi. Ya. Jadi kalau PB PBS, CD CDS.
Ya, hasilnya ya. Nah, jadi ini tidak gampangnya. Nah, tidak gampangnya itu ya. Ini dilakukan kalau sampelnya berisi campuran kation. Kalau tunggal enggak perlu karena rumit ya, rumit. Bukan salah enggak, karena rumit kan gampang. H2S itu kan karena gas gampang hilang. Kalau hilang berarti mungkin enggak bereaksi karena enggak ada yang hilang. Kalau ini bocor. Oke. Oke. Nah, pemisah endapan golongan endapan sulfida. Sulfida berisi golongan 2A yang 6 kation ya. Kation ini golongan 2B 6 kation, ini 5 kation. Oke. Bisa 4 kation kalau PP-nya sudah hilang di golongan 1. Nah, penambahan H2S suasana asam HCl mengendapkan kation golongan 2A dan B tadi ya. Jadi ini 4 atau 5 kation, ini 6 kation dari 3 atom ya, 3 unsur. Dibedakan kelarutannya ya, atau kemudian untuk mengendap sebagai sulfidanya. Ya. Kedua golongan ini hampir sama ya, karena itu mengendap bersama-sama. Ya, jadi karena dekatnya kelarutan atau endapannya itu berarti sama. Ini terpisah dari golongan 3. Endapan kedua golongan ini A dan B dipisahkan dengan penambahan amonium disulfida. Kalau ini N42S saja, ini amonium sulfida. Nah, golongan 2A tidak larut di proses lanjut, golongan 2B larut di proses lebih lanjut ya. Nah, bagaimana? Oke, lanjut. Kita masih di sini. Ya. Oke. Ya. Nah, 2A yang endapan, yang jadi kembali masih endapan ini ya, yang tidak larut endapan, 2B larut dipisahkan ya. Nah, akan diproses lebih lanjut setelah 2A. Apa harus 2A lebih dulu kemudian 2B lebih akhir? Enggak harus ya. Jadi ini dilanjut dulu enggak apa-apa. Yang penting ya, itu ketemu kationnya. Oke. Ya. Nah, golongan 2A kita masih ke sini ya. Oke. Ya, 2A. Endapan berisi campuran kation golongan 2A ya. Nah, dilarutkan dengan asam nitrat encer yang dipanasi. Nah, bukan asam nitratnya dipanasi, tapi dalam tabung reaksi berisi asam nitrat encer dan sampel kemudian dipanasi. Nah, yang tetap mengendap itu merkuri ya, yang berwarna hitam. Nah, yang larut 3 kation ya, Bi, Cu, Cd sebagai sulfidanya semuanya berwarna ini kuning, ini hitam ya, ini biru. Lah kalau sudah terpisah ini larut, ya ada campuran ketiganya. Apa warnanya? Tergantung yang dominan. Ya. Rasanya ya. CDS itu kalah dominan karo biru. Ya, jadi kebiasaannya gitu ya. Tuh. Walaupun konsentrasinya agak besar, tapi biru itu lebih kuat. Jadi intensitas warnanya daripada kuning ini. Larut membentuk garam nitratnya, bereaksi. Larut itu bereaksi membentuk garam nitratnya seperti ini. Nah, contohnya ya, endapan bismut sulfida B2S3 karena B valensinya 3. Ini valensinya 2. CuCd valensinya 2, ini valensi 3, berarti rumusnya ini. Oke. Nah, menjadi Bi nitrat, garamnya Bi nitrat. Ya, gas NO ya. Nah, endapan sulfida kuning gitu ya. Sulfida itu endapan kuning. Oke. Nah, reaksi sama untuk Cu artinya Cu menjadi Cu nitrat, Cd nitrat. Nah, Cu nitrat warna dari Cu biru, Cd nitrat kuning. Cd nitrat warnanya tidak berwarna. Ya, Cd nitrat tidak berwarna, endapan CDS kuning. Oke. Ya. Nah, merkuri yang masih endapan diracikan dengan air raja. Air raja HNO3 pekat, HCl pekat, perbandingan 1:3. Nah, supaya reaksinya sempurna ini ya, jadi ini perbandingan 1:3. Hanya 3 kali. Ini katakanlah ini 1 mili, ini berarti 3 mili ya. Nah, jadi ini endapan, larutan.
Nah, akan menjadi HgCl2 larutan. Ini larutan. Sulfur endapan, ini gas hilang, H2O cair. Nah, berarti kalau dalam praktikum beneran ya, larutan ini tidak berwarna, ada ini kekuningan, belerang atau belerang kuning. Nah, berarti larutan yang ada sedikit endapan belerang putih. Dari endapan warna hitam menjadi endapan warna kuning, belerang kuning. Tahu-tahu belerang kuning. Ini gas hilang. Dilanjut ke reaksi penerapan Hg karena sudah larut. Ya, Hg2 merkuri. Ya, seperti pada golongan 1. Golongan 1 kan HNO3 pekat itu mengubah Hg1 menjadi Hg2. Oke. Nah, bagian larut yang mengandung campuran garam BiCuCd, warna larut campuran. Jadi biru karena intensitas biru lebih kuat dari Cu, ya. Jadi kan CuS yang kuning, ya. Larutan Bi dan Cd tidak berwarna. Nah, ya, kalau endapannya ya, jadi CuS ya, hitam, CDS kuning, ya, gitu ya. Jadi Bi juga hitam, nah, tapi larutannya Cu biru aslinya, biru, Bi tidak berwarna, Cd tidak berwarna. Jadi yang menang biru. Ya. Nah, penentuan BiCuCd yang sudah dalam bentuk larutan sebagai garam nitratnya. Kembali lagi ke sini ya. Ke sini sebagai garam nitratnya. Ini kembali sini. Nah, sebagai garam nitratnya. Jadi sekali lagi garam nitratnya, oke. Jadi ini menjadi Bi nitrat tidak berwarna, Cu nitrat biru dari Cu-nya, Cd nitrat dari kuning ya menjadi Cd nitrat yang tidak berwarna. Ya, jadi kuningnya hilang, larut ya, kan larut. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Larutan garam nitratnya kalau ini nasi campuran ya, tinggal warnanya aja. Ya. Nah, kalau ada Cu-nya semuanya akan tercover jadi tertutupi warna biru dan itu. Tapi kalau tidak ada Cu berarti warnanya tidak biru. Warna ya, oke. Larutan garam nitrat ditambah amonium hidroksida. Nah, hasilnya Bi. Nah, ya Bi, GBI. Nah, bereaksi Bi nitrat ini Bi13 ya, menjadi bismut hidroksida. Endapan ini dia. Oke. Warnanya putih. Ya, endapan warna putih. Solid itu endapan. Bi terdeteksi pada pendahuluan berupa amalgam yang tidak hilang jika dipanasi. Bersama dengan apa? Bersama dengan Hg kalau ada. Tapi Hg hilang, amalgam ya, Hg hilang tapi Bi tidak hilang karena Hg mudah menguap, Bi tidak mudah menguap. Nah, berarti identifikasi sebetulnya ini sudah mengarah ke 90% ya. Nah, baru kemudian dituntaskan menjadi 100% dengan penampilan. Tapi tahapannya cukup panjang. Cu ya, ini Bi. Cu-nya larutan berwarna biru tua, kayak jadi biru ini ya. Nah, tapi biru ini berubah menjadi biru yang lebih tua. Ini biru Ben-Hur, biru dongker, biru hitam. Nah, jadi Cu biru menjadi Cu kompleks ini. Nah, Cu kation ya, Cu12 ya, menjadi Cu kompleks ya, juga ion ya, karena mengikat ligan NH3 gitu ya, menjadi biru lebih tua. Nah, ini perannya, sekali lagi perannya apa? Organoleptis mata. Jadi untuk menuntaskan 105% Cu. Warna asli zatnya biru. Padatan maupun larutan biru seperti ini. Ya, walaupun konsentrasinya kecil juga cukup biru. Tapi kalau ditambah N4OH ya, warnanya menjadi lebih biru. Nah, untuk membuktikan, salah satu teknisnya adalah di blanko. Blanko itu
masuk ke lab, ambil zat aslinya, misalnya CU sulfat, warnanya biru. Tambahkan NH4OH, 1 tetes cukup, 1 tetes cukup. Ya, bandingkan warna asli dengan warna yang setelah direaksikan dengan NH4OH, ya akan menjadi lebih biru, lebih hitam, ya hanya mengarah ke hitam. Garam-garam CU berwarna biru, terlihat di pendahuluan. CD, garam aslinya tidak berwarna. Larutan tidak berwarna, pada golongan 2 berupa endapan, warnanya kuning khas, kuning kenari. Ya, kuning seperti ini. Kuningnya seperti ini dari CDS. Ya, itu endapan sulfidanya. Tapi kalau warna asli larutannya itu tidak berwarna. Jadi endapkan dulu sebagai H2S. Kalau tunggal enggak, sekali lagi. Kalau tunggal enggak perlu pakai H2S, pakai CDS. Sorry, pakai NH2S. NH2S akan menjadi CDS yang berwarna kuning. Khas. Ya, khas itu karena tidak ada yang lain tidak memberikan warna seperti ini, itu namanya khas. Boleh spesifik, boleh. Ya, karena seperti ini tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Artinya zat-zat lain tidak perlu seperti ini. Jadi spesifik. Ini spesifik. Ini spesifik. Untuk BI, untuk CU, untuk CD. Oke. Ya, CU, endapan hitam, banyak endapan yang berwarna hitam, PB dan seterusnya. Nah, ya, CU-nya warna biru, ini warna biru, ini larutannya agak kekuningan, ferrocyanida. Nah, ini kan min 4 itu karena ini plus 2, ferrocyanida. Nah, jadi akan menjadi kupriferrocyanida. Ya, endapan warnanya coklat merah, ini nih coklat merah. Kalau ini kekuningan menjadi coklat merah, ya. Jadi bisa dilihat warna aslinya. Kalau lihat zat aslinya, lihat ke lab, biru ditambah rodok kuning menjadi merah coklat. Perubahan warna bisa, asalkan matanya sehat. Ya, oke. Reaksi penahan CD, larutan aslinya CD itu tidak berwarna. Garam menjadi garam oksalat, CD oksalat. Nah, oke, ini endapan, cuma endapan putih. Kristal bentuk amplop. Nah, amplop itu karena ada ininya. Jadi kotak seperempat persegi panjang, ada ininya. Ya, kalau bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Oke. Jadi tidak belendok, artinya kumpul kalau konsentrasinya terlalu besar. CDS kuning spesifik karena zat lain tidak memberi seperti ini maksudnya gitu ya. Jadi bisa spesifik. Oke. Kalau ini lebih sulit karena harus melihat melalui mikroskop gitu. Ya, tingkat keberhasilannya tidak 100%, artinya bisa kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil gitu ya. Tapi ini bisa spesifik. Ya. Nah, bagaimana kalau saudara diberi zat tunggal seperti kemarin pada tugas golongan 1 ya, tunggal. Semua larutan garam 2A itu, jadi 2A itu PB, CU, jadi HG, okay? Nah, itu tidak berwarna, larutan aslinya. Semua larutan garam golongan 2 asli itu tidak berwarna, ya, kecuali CU berbiru. Ya. Jadi sekali lagi balik sini, ya. Kalau balik sini boleh balik ke sini. Ya. Nah, di golongan ini warna aslinya, ya. Nah, ini warna aslinya. Semuanya tidak berwarna aslinya, ya, kecuali CU biru. Jadi kalau campur pun bisa sudah terlihat ini. Tapi kalau ini tidak ada campur, berarti jadi makin sulit ya, berarti. Oke. Ya. Nah, kalau tunggal, sekali lagi ya, kalau tunggal. Ya, perlukah bolehkah ditambahkan NH2S? Boleh ya. Karena tunggal. Ya, karena tunggal. Cuman misalnya Hg tambah NH2S hitam, PB tambah 2S hitam. Nah, gitu. Ya, CU tambah 2S hitam. CD tambah NH2S biar kuning. Kuning CD kuning seperti ini kan ya. Oke. Ya, zat asli ya semuanya tidak berwarna, larutannya ya larutannya. Kalau padatannya mungkin kan larutannya.
Nah, kalau Cu larutan dan padatan biru. Identifikasi dan pendahuluan menjadi warna organoleptis. Merkuri ya ditemukan pada pendahuluan amalgam yang tidak hilang jika digosok atau dipanasi. Gosok dengan kapas atau kain yang halus. Ya. Nah, Ki menjadi Hgi2. Ya, jadi Hgi2 yang berwarna kemerahan ini. Pb dengan PbCl2 spesifik ini, spesifik. Ya, endapan putih dipanasi, larut, nah, kemudian mengendap lagi setelah dingin. Ini spesifik untuk PB. Karena itu pentingnya ada setelah tidak larut dalam air, jangan langsung dikasih asam, ya, tapi panasi dulu itu. Kalau ada PB-nya ada yang larut. Ya. Nah, PB ditambah Ki seperti ini ya, cuman jadi reaksinya sama, cuman Hg2 itu coklat kemerahan ini, ya kemerahan T, dia warnanya kuning. Ya, nah ini sama dengan Ag golongan 1. Ya. Ya. Nah, Cu ya, larutan hasilnya warna biru, larutan asli warnanya biru ini. Nah, dengan N40H warna birunya berubah menjadi biru lebih tua. Ya, ini biru biasa, ini biru tua, dongker, biru Berlin, biru Ben Hur, ya. Tuh. Dengan kalium ferrosinida yang tadi, ini kalium ferrosinida kompleks menjadi C kompleks yang berwarna coklat. Oke. Ini biru, ini kekuningan, jadi kecoklatan. Bi, amalgam spesifik karena hilang, karena tidak hilang. Nah, Ki jadi endapan BiI3 hitam berlebih menjadi jadi BiI4 min 1 jingga larut ini larut. Ion itu pasti larut, ion itu larut, ya, bentuk ion itu larut dalam air, warnanya jingga, berarti endapan hitam, ya, kemudian ditambah Ki berlebih, tetes, nah, kemudian endapan itu, ya, hilang endapannya, ya, endapan ini hilang, berubah menjadi larutan yang berwarna jingga, merah muda. Oke. Alhamdulillah. Jadi sekarang didahului dengan nah ini ternyata kita nanti lanjut ke golongan 2B ya. Akhirnya soal-soal ini soal-soalnya. Oke, nah inilah ya, jelaskan mengapa golongan 2A dilakukan dengan H2S bukan NH2S. Nah, berarti ini jelas ini asam, ini tidak asam ya, karena ini garam dari basa kuat asam lemah. Oke, jadi suasana bukan asam, basa. Yang mengendap tidak cuma golongan 2, tapi ya golongan yang lain ikut mengendap, termasuk golongan 4 dan seterusnya. Dicoba ya. Nah, oke. Ya, ya. Ke golongan. Oke. Ya, kita lanjut ke golongan 2B. Oke. Ya, jadi 2A udah, golongan 2B. Oke. Ya, jadi setelah dipisahkan itu. Jadi ini kan dengan NH4 disulfida larut ya, larut. Ya. Jadi lagi. Nih. Golongan 1 sekali lagi ya, putih. Ini golongan 2 campur 2A dan 2B. Pemisahan dengan amonium disulfida. Semuanya warna hitam kecuali CDS berwarna kuning. Oke. Ya. Nah, golongan 2A ini semuanya larutannya asli tidak berwarna kecuali Cu biru, endapannya semuanya hitam yang dengan sulfida kecuali CD warna kuning. Oke. Nah, kita ke sini. Tadi ini sudah, ini ke sini. Golongan 2B itu 2, 3, 4, 5, 6 kation tetapi dari 3 unsur AS, arsen, stibbium dan setanum. Ya, setanum. Tapi sebetulnya dari 3 itu AS valensinya 35, SB 35, SN 24.
ya. Nah, jadi hasilnya setano, setane. Oke. Endapannya sebagai sulfidanya, ya, sebagai sulfidanya. Ini warnanya apa? Ya, kalau di sini nih semuanya hitam kecuali CDS kuning, ya. Oke. Nah, contoh garam 2B yang sering, nah ini nih ya, anak yang kering kita jumpai di lab itu, yang biasanya ada, tuh. Dalam bentuk anionnya ini ya, nah, jadi bukan bukan apa sebagai kation anion, natrium arsenit, arsenat, karena ini valensi 3, ini valensi 5. Ya, kok tahu ya bilangan oksidasi? Ini 3 kali min 2 min 6, ini jadi plus 3 berarti kudu plus 3. Ini min 8, ini plus 3 berarti kudu plus 5 dan seterusnya. Oke ya. Jadi ini setanoklorida, ini setani nitrat. Ya, setani nitrat. Oke. Jadi sebenarnya tiga atom unsur. Tapi kation sebagai kation AS3, AS5, Sp3, Sp5, Sn2, Sn4. Ya, ya. Nah, golongan 2B, gitu ya, jadi jadi AS35, Sp-nya sebetulnya juga 35 tadi ya. Mungkin yang 5-nya itu tidak stabil, gitu ya, Sn stane. Endapan bersama golongan 2A sebagai sulfidanya, oke, ya, itu. Nah, warna endapan, nah ternyata ini warnanya variatif, ya. Jadi kalau di 2A itu biru, hitam dan kuning CDS, yang lain hitam. Nah, tapi yang golongan 2B, ya, arsen AS3 bersama SN2 ya, stano, itu warnanya coklat. Ya, jadi mungkin coklatnya tidak persis sama, tapi arsen 5 dengan setani SN4, ya, kalau ini arsen 3 SN2, ini arsen AS5 SN4, ini warnanya kuning. Tinggal Sb aja yang berwarna jingga, ya, gitu ya. Jadi stibium, timon stibium, warnanya jingga. Nah, bagaimana kalau campuran? Nah, ini ya, ini yang lebih dominan. Nah, ya, jadi saya terus terang belum pernah kalau campuran ini, jadi coklat tambah kuning berarti coklat muda misalnya, atau kuning tua ditambah ini menjadi apa ya. Nah, oke ya, coba aja di lab ya. Nah, golongan 2A dan B, setelah golongan 2 ada B campuran tambah 2S itu ya, jadi kation berarti larutan, ini kation tambah 2S mengendap, ya, mengendap, tambah amonium sulfida, ya. Nah, jadi yang tetap mengendap itu 2A, yang larut itu 2B. Tadi ini kita sudah, ya. Nah, ini ke sini. Ini kita di sini. 2B. Nah, jadi setelah ditambah N42S bisa misalkan 2A dan 2B. 2B-nya sudah larutan. Kalau ini masih endapan perlu dilarutkan. Ya. Nah, ini sudah, tapi ini sudah kita bicarakan ini di sini. Nah, tambah amonium sulfida sudah berubah larutan. Ya. Bereaksi. Jadi apa? Gitu ya. Nah, oke. Ya. Endapan golongan 2 AB dibisarkan amonium sulfida yang warnanya kuning karena dominan belerang. 2A tetap mengendap, 2B larut. Nah, jadi tadi ini sudah diproses. Lebih dulu ini larut. Garam amonium tionya itu karena mengandung es. Jadi ini endapan, ya, yang tadi warnanya kecoklatan, ya, kemudian ditambah larutan amonium disulfida yang warna kekuningan. Nah, ini larut, ya, larut. Ada endapan sulfida ini kuning ya, jadi belerang kuning, ya, kayak batu belerang kuning, amonium tioarsenat AS, ya. Nah, jadi ya. Nah, ini AS3, AS-nya artinya AS valensi 3. Di sini ini hanya 2 min 8 menjadi plus 5 arsenat gitu ya. Jadi ada proses oksidasi reduksi, ya. Nah, Sb valensi 3 menjadi Sb valensi 5 amonium tioantimonat. Nah, berarti proses redoks, ada oksidasi. Setano, ya, amonium tiosianat,
S min 2 min 6 ini plus 2 berarti plus 4. Nah, jadi berarti akhiran at valensi yang lebih tinggi. Nah, ini setani ya. Ini setanonya menjadi amonium gitu ya. SN S3 sama ya, sama. Cuman ini ada endapannya, endapan belerang, ini tidak ada endapan belerangnya. Tapi ini sama. Ya, artinya sama itu rumusnya kan sama. S642 SN S3, S642 SN S3. Bilangan oksidasinya kalau ini dari 4 menjadi 4 di sini seperti ya. Ini dari 2 menjadi 4. Ya. Reaksi penetapan golongan 2B. Nah, jika larutan sampel berisi kation tunggal, ya, kation tunggal seperti tadi 2 tunggal. SB, gitu ya. Jadi larutan sampel, ya. SB3 atau SB5, natrium nitrit. Natrium nitrit itu sifatnya oksidator, berarti mengoksidasi SB3 menjadi S5. Ya, ke valensi yang lebih tinggi. Oke. Nah, sebagai SB5, rodamin B ini pewarna yang tidak boleh untuk makanan gitu ya. Nah, biasanya misalnya betul kerupuk, lipstick, nah itu tidak boleh ya, tidak boleh karena dimakan. Nah, untuk identifikasi. Nah, dari merah, rodamin B itu warna merah menjadi endapan ungu. Nah, jadi rumusnya apa? Jangan tanya Indonesia. Jadi sementara belum ditemukan, cuman ada bentuk perubahan warna. Di pendaluan konsep positif bersama AS, gitu ya, konsep. Nah, Flatman negatif. Nah, jadi kalau SB bersama AS, ya keduanya positif di kuset, tapi negatif di Flatman. AS-nya positif. Ya, dan prosedur yang sama dilakukan dari larutan zat asal. Ya. Jadi artinya pendahuluan di pendahuluan SB itu akan nemu di pendahuluan seperti B, ya. Nah, kemudian larutannya ini aja, tambahan ini untuk melengkapi jadi 100%. Ini kalau ketemu berarti katakanlah 75 sampai 80%, ya. Tinggal membuktikannya adanya AS, ya, ada atau tidak, ya. Oke. Stano, SN2 stano, ya, kedal menambahkan Al atau Fe. Nah, karena logam bentuknya sebagai reduktor. Nah, menurut bila ada stano, ya, bila ada stani dirubah menjadi stano. Ya, kalau di sini, ya. Nah, ini dioksidasi. Ya mungkin karena rodamin B itu hanya bereaksi dengan antimoni, bukan SB3. Berarti ini harus dirubah jadi ini. Sebaliknya, stano. Stani direduksi menjadi stano. Stano bereaksi dengan logam Fe, ya. Nah, ini masih stani. Stani dengan Al menjadi stano, stani ini ion, ini juga yang ionnya SN14. Nah, direduksi dengan Fe menjadi stano. Nah, reduksi dari SN4 menjadi SN2, stani menjadi stano. Oke. Nah, yang bereaksi dengan merkuri adalah bentuk stanonya, bukan staninya. Stanonya, ya, akan terjadi reaksi redoks. Stano jadi stani, merkuro menjadi merkurium. Merkuri menjadi merkurium, logam unsurnya, bukan ionnya, yang berwarna kehitaman, ya, hitam kemeraan. Ya. Arsen bereaksi Flatman positif, ya, jadi Goodshed positif, Flatman positif. Nah, noda hitam pada Ag, ada kertas saring di bawah Ag nitrat. Nah, berarti bereaksi dengan ini nih, ya. Nah, Flatman AS positif, ASB negatif, gitu ya. Nah, bereaksinya basa KOH, ya. Kemudian Ag nitrat yang membentuk ASH3 bereaksi dengan Ag yang ada ini nanti ditampung di
kalau ditampung di kapas ya mengandung Pp. Nah ini Ag ditangkap oleh Ag nitrat. Nah ASA3-nya menjadi hitam. Jadi hitamnya itu bukan dari ASA3 berupa gas ya, bereaksi dengan Ag nitrat di kertas jaring. Nah kemudian kertas jaring yang jadi basah tidak berwarna atau berwarna putih dari kertasnya ada noda hitam ya, noda hitam dari endapan Ag ya. Sp tidak membentuk Sp3 karena itu jadi lolos di kapas ya, di kapas sebagai arsenit, AS sebagai arsenat bereaksi dengan Ag nitrat menjadi ya sorry H3ASO4 arsenat ya, bereaksi dengan menjadi jadi Ag arsenat ya. Ya, endapan warna coklat ya, jadi warna coklat. Nah, jadi AS sebagai kalau ini ya artinya ini kan ikut sebagai anion ya, sebagai anion arsenat menjadi Ag arsenat ya. Jadi ini tidak ada proses ini dengan Ag nitrat Ag plus ya menjadi Ag. Nah ini reaksi Flammans, ini PP asetat, kapasnya PP asetat. Nah ini larutan tidak berwarna, kertas jaring bersisi Ag nitrat. Ini menampung ASA3 ya kalau ada ya, kalau ada Sp-nya. Nah kemudian sorry ASA3 nanti lanjut ditangkap oleh Ag nitrat ya, yang dihasilkan oleh AS ya, tidak oleh Sp. Alhamdulillah semoga dengan baik mengerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Sampel berupa larutan beri campuran. Nah campuran kation hanya dari 2B, hanya tidak pakai 2A, Oke, ya. Perlukah ditambahkan NaOH? Kasusnya sama dengan bolehkah penambahan Na2S menggantikan H2S? Oke ya, oke. Jadi ini hanya 2B, tidak ada 2A ya. Oke ya. Oke, alhamdulillah. Oke ya, dipelajari dengan baik tuh supaya bisa memperoleh hasil yang maksimal gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa analisis kualitatif ini tidak ada angka-angkanya ya. Ini tidak gampang untuk dipelajari, dihafalkan ya. Jadi bisanya itu kalau dibaca minimal 3-4 kali, tapi bisa hanya 2 kali kalau pakai praktikum. Oke, jadi masuk ke lab, lihat zat aslinya, mencoba, baru akan terekam memori yang telah dilakukan. Oke, jadi alhamdulillah ya, jadi kita sudah menyelesaikan pertemuan yang ketiga. Jadi sampai dengan pemisahan kation ya, insya Allah kita lanjutnya pemisahan anion ya. Jadi pertemuan keempat pemisahan anion untuk melengkapi bentuk garam yang mengandung kation dan anion ya. Jadi bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, supaya tetap sehat ya walaupun dalam kondisi yang masih prihatin.